riset produk untuk Ultah Tokopedia 14 tahun. Nah, Kak Bas, biasanya kan teman-teman seller kan suka tanya-tanya ya, aduh Kak, kenapa sih harus riset produk dulu? Kan waktunya lama. Emang apa sih yang kita mau cari tahu dari riset produk? Kira-kira riset produk tuh bisa jawab apa aja sih, Kak? Pertama, kalau kita mau riset produk tuh ada beberapa pertanyaan yang harus kita ada di pikiran dulu kali ya. Pertama-tama tuh kalau kita mau riset produk, pertanyaan adalah apakah produk ini bakal laris nih sebenarnya kalau gua mau jualan produk ini. Terus yang kedua, kira-kira udah ada kompetitor belumnya? Maksudnya atau kira-kira kalau gue jual ini nanti bakal ada kompetitor nggak ya? Itu yang kita harus pikirin. Dan yang terakhir, udah kita pikirin semua, jangan lupa kita pikirin cara masarinnya, karena produk tuh nggak mungkin dibeli kalau misalnya nggak dipasarin kan, karena nggak ada yang tahu jadinya. Sebenarnya itu sih 3 pertanyaannya. Oke, 3 itu ya yang mungkin kita pengen dapat gitu dari riset produk. Kalau udah kejawab harusnya bisa lebih tahu gitu ya. Oh, oke nih, worth the investment nih. Iya, betul. Oke. Nah, ini studi kasus ada toko skincare Best Friend, seller yang berfokus pada produk skincare gitu ya. Ingin meluncurkan produk baru di Ultah Tokopedia 14 tahun nih. Kira-kira langkah-langkah riset produknya yang bisa Kak Bas rekomendasikan ke toko skincare Best Friend ini apa aja, Kak? Oke, mungkin yang perlu di-highlight itu paling pertama ada namanya Google Trend. Cuman itu kita taruh belakang dulu ya, biar agak seru, ntar agak nyambung jadi ceritanya. Yang pertama mungkin yang bisa kita highlight adalah yang tadi seperti saya bilang, pakai sosial media. Jadi kita lihat juga konten-konten apa yang sebenarnya lagi tren sekarang dengan produk yang mau kita jual. Tadi kan kayak contoh skincare. Mungkin kita juga bisa kayak kasih semacam tips-tips menggunakan skincare di malam hari atau tips menggunakan skincare di pagi hari. Hal-hal serupa yang bisa kita cari, caranya gimana kita riset, kita lihat sosial media gimana sih trennya sekarang untuk masalah skincare itu. Terus yang kedua, ini mungkin hal yang biasa banget udah dilakukan kali ya, dan mungkin direkomendasikan juga ya. Ya kita coba aja cek toko-toko lain yang ada di Tokopedia itu ngelihatnya mereka lagi jualan apa sih maksudnya. Jadi kan ada kayak misalnya kita punya kiblat ya, kita punya kayak idola, toko idola kita yang memang memang udah gede, udah perusahaan besar, kita bisa lihat oh dia lagi jualan apa sih gitu. Ini nyebut merek boleh nggak sih? Boleh aja boleh sih. Aja ya. Ya misalnya ada something gitu ya, lagi trennya misalnya jualan apa, mungkin kita bisa ikut ke arah sana, terus kita juga bisa lihat ulasannya itu kayak gimana nama produknya. Terus kalau mungkin ada budget berlebih gitu ya, kita mungkin bisa lakukan FGD, focus group discussion atau interview. Kita tanya-tanya aja kira-kira kamu suka nggak sih kalau misalnya saya jualan produk ini dan lain-lain, atau nggak usah keluar duit, mungkin gini, tanya aja orang tua gitu atau adik, orang-orang terdekat dulu ya, orang-orang terdekat lu bisa kita tanya. Nah sama yang selanjutnya ini mungkin menggunakan sebuah alat ya yang pasti kalian juga bisa gunakan, yaitu namanya Google Trend. Google Trend itu adalah fasilitas dari Google untuk melihat sebenarnya yang lagi tren atau yang lagi kekinian lah, lagi banyak dibahas tuh sebenarnya gitu topiknya tuh apa gitu tentang produk yang kalian mau contoh cari tahu lah sebenarnya. Mungkin apa gimana kita bisa langsung praktek aja kali langsung praktek aja ya kali ya. Nah teman-teman seller yang lagi di depan laptop atau komputer mungkin bisa sekalian nyoba ya di https://trends.google.co.id ya, bisa coba, atau ke Google terus search Google Trend, Trend paling atas biasanya. Nah, kita langsung coba ya. Oke. Mungkin kita agak naik dulu ke atas kali ya. Kita step by step pertama-tama. Nah, di atas ini ada kotaknya, tempat kita mau cari kata-katanya. Di sini kita langsung tulis aja, kita lagi mau cari misalnya skincare. Kita tulis aja skincare, lalu kita enter ya. Terus di bawah, di sini kan ada pilihannya. Karena kita mau jualan di Tokopedia, which is di Indonesia, kita carinya Indonesia ya. Nah, dan untuk kita mencari rekomendasinya mungkin dari selama sebulan terakhir lah, kita mau lihat trennya gimana biar nggak terlalu basi-basi amat gitu ya. Kalau kita carinya 5 tahun belakang mungkin udah agak basi kali ya. Nggak relevan ya. Nggak relevan. Jadi mungkin kita cari 30 hari. Nah, pas kita cari ke bawah, kita scroll ke bawah, sebenarnya di sini Google Trend akan ngasih tahu ada namanya related topic sama related queries. Nah, ini mungkin kita bisa lihat nih, ternyata untuk topik namanya skincare itu didominasi sama Korean skincare BE topik gitu. Mungkin, nah dari sini kan kita bisa tahu, oh berarti mungkin skincare yang sangat lagi update banget itu mungkin yang nuansa Korea-Koreaan gitu. Terus atau mungkin yang nomor 3 tuh ada chemical peel. Itu mungkin sesuatu yang kaitannya masalah peeling ya berarti ya, untuk peeling ya. Nah, ini bisa jadi rekomendasi kalian. Dari sini aja nih, dari 2 pilihan ini kita udah tahu nih, udah mengerucut. Kalau kita mau skincare dan mau produk baru,
kurang lebih yang ranahnya ke arah sini. Nah, mungkin kalau kita lihat lagi yang ke kanan, atau ini dulu deh, yang risingnya kita ganti. Rising tuh berarti yang lagi naik daun. Naik daun ya. Kalau satu lagi, bisa kita pilih ada top. Ini emang yang paling banget dicek dan emang udah konstan banget tertinggi. Jadi kita bisa lihat di nomor 2 dan 3 itu ada face dan skin. Berarti skincare ini mungkin kita coba clustering kali produk barunya itu yang skincare khusus muka Muka atau kulit ya. atau kulitnya gitu. Nah, mungkin terakhir ini tambahan tipis-tipis aja ya. Kayak di kanan ada related query. Ya kan, kayak ada contohnya skincare terbaik dari Dr. Eccles. Atau ini deh, skincare Korea halal. Halal. Mungkin Nah, itu. Keywordnya itu ya. Keywordnya itu Oke. yang banyak dicari. Mungkin kita harus menunjukkan ulas secara deskripsi produknya, nama produknya menunjukkan bahwa ini adalah skincare yang halal kayak gitu. Oke, jadi bisa ini mungkin bukan cuma inspirasi produknya ya. Nanti kalau buat nulis deskripsi atau judul bisa banget jadi inspirasi ya Kak ya. Bisa banget. Gitu. Cuman dari barulah satu kali ngeliat ini. Kan kita kalau nyari riset nggak mungkin cuma satu keyword. Iya, kan? benar. Ini bisa diulik aja sebenarnya topik-topik yang lain. Jadi nanti kalau misalnya dapat nih, face skincare bisa lebih spesifik lagi keywordnya gitu ya. Betul. Teman-teman seller bisa ekspor sendiri.